untuk pelaksanaan mengajar di kelas 6. Bagaimana Pak Fian, sudah siap? Insya Allah siap. Ya, jadi begini Pak Fian, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pak Fian ini merupakan guru kelas 6 untuk mapel PAI di SD Negeri Teguh 2. Ya, Pak Fian, hari ini Pak Fian akan menjelaskan tentang materi apa, Bapak? Oh iya, untuk materi yang akan saya sampaikan besok waktu observasi itu mengenai hukum halal dan haram dalam makanan dan minuman. Hukum halal dan halal, ya, haram dan halal, gitu ya Bapak? Oh iya, tujuan dari pembelajaran ini apa Pak Fian? Oh iya, untuk tujuannya itu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta itu diharapkan dapat menjelaskan pengertian halal dan haram, kemudian menyebutkan contoh makanan dan minuman halal dan halal, selanjutnya menjelaskan alasan mengapa makanan dan minuman tersebut diharamkan. Oke, baik. Jadi ada 3 tujuan ya Pak Fian ya. Semoga nanti dalam pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik ya Pak Fian. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, indikator ketercapaian apa yang akan Bapak lakukan di kelas nanti? Jadi nanti indikator pencapaian dalam pembelajarannya yang pertama melalui sikap, melalui pengamatan selama diskusi belajar. Baik, jadi untuk diskusi ya Pak ya? Diskusinya mengenai sikap, kemudian dalam hal pengetahuan nanti ada peserta tulis, dan untuk keterampilannya nanti ketika mempresentasikan hasil diskusi kelompok tadi. Luar biasa sekali Pak Fian, indikatornya sudah pas, semoga nanti lancar ya Pak Fian ya. Kira-kira kapan ini Pak Fian waktu observasinya di kelas nanti? Ya, untuk pelaksanaannya itu sesuai dengan jadwal saya di kelas 6, yaitu hari Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024. Rabu 2 Oktober. Baik Pak Fian. Jadi untuk sasarannya kali ini observasi di kelas berapa Pak Fian? Untuk sasarannya siswa kelas 6. Siswa kelas 6. Siswa kelas 6 mayoritas sudah ini ya, menguasai mungkin ya dari cara membaca, kemudian menulis, itu sudah ya. Ya, luar biasa Pak Fian. Kemudian metode di media apa yang digunakan nantinya Pak Fian? Untuk metodenya sendiri tadi nanti ada diskusi, kemudian juga saya akan presentasi. Diskusi presentasi begitu ya. Jadi nanti anak-anak presentasi di depan atau bagaimana Pak Fian? Di depan, ya. Saya juga menanyakan beberapa materi melalui PowerPoint. Ya, luar biasa sekali Pak Fian. Ini sudah lengkap sekali dari tujuan, indikator, kemudian media, metode, sudah luar biasa. Semoga besok hari Rabu Pak Fian bisa melaksanakan observasi ini dengan baik. Itu ya Pak Fian. Silahkan dipersiapkan dulu, besok ketemu lagi kita di hari Rabu. Itu ya Pak Fian. Sekian dari saya Pak Fian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, pasti sukses. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat belajar? Kurang terdengar, masih semangat belajar? Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu lagi di SD tercinta kita, di kelas tercinta kita untuk belajar dalam pembelajaran PAI, ya, Pendidikan Agama Islam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi baru, tetapi sebelum itu mari sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, berdoa sebelum belajar. Silakan untuk ketua kelas disiapkan. Sikap tertib. Berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Pak Ben absen dulu ya sebelum pembelajaran. Mas Adrian, Hadir. Mbak Ayu, Hadir. Mas Bima, Hadir. Cahaya, Hadir. Gisela, Fitriana Ida, Hadir. Hilal, Hadir. Zelita, Arsad, Hadir. Brandon, Hadir. Nadia, Hadir. Nadifa, Hadir. Nafisa, Hadir. Mas Wainas, Hadir. Nova Widayanti, Nur Dian Setiangga, Nur Dika Ardan, Hadir. Rasendria, Hadir. Restu Andra, Hadir. Ria, Hadir. Rizky, Hadir. Sekar Arum, Hadir. Stella, Hadir. Susan, Hadir. Ulfa Ayu Mabrani. Hadir. Nah, berarti untuk semua ya, hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Sebelumnya makanan kesukaan kalian apa coba? Coba yang kelompok sini Mas Adrian sukanya apa? Makan apa? Ayam goreng, ayam bakar. Oh ya, kalau kelompok sini coba Mbak Sela suka makan apa? Oh nasi goreng, sini ayam, sini nasi goreng. Oke, yang sebelah sana minuman, coba minuman kesukaannya apa ya Mas Bima gitu? Ya, makan apa? Oh es teh, kok seneng? Oh, ya alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu termasuk makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah kita akan belajar tentang halal dan haram karena itu penting sekali bagi kita, apalagi kita sebagai umat Islam. Itu sudah ditentukan makanan dan minuman yang halal dan haram. Ya, kita lanjut sekarang pembahasan materi. Simak ya. Coba ini ada tebak gambar. Nah, coba siapa yang bisa menjawab ini? Nasi buruk. Oh, nasi buruk, kok bisa nasi buruk? Oh, ini nasi, kemudian B nasi burung, N-nya hilang. Ya betul, pintar. Nasi buruk. Ini apa? Kerak telur ya, kerang tanpa eng berarti kerak. Oh, ini, oh iya. Kalau ini itu bukan sawi, apa? Bayam tanpa bir. Ayam taliwan. Kan ini tidak ada. Oke, kita lanjut sekarang pengertian halal dan haram. Secara bahasa, halal itu berasal dari kata halal yahillu hilal. Jadi dari bahasa Arab ya, yang artinya membebaskan, membolehkan dan melepaskan. Artinya secara bahasa itu berarti yang dibebas atau yang dibolehkan. Nah, kalau makanan berarti yang dibolehkan untuk dimakan. Untuk secara istilah segala sesuatu yang menyebabkan seorang tidak dihukum jika menggunakannya. Jadi kalau makanan-makanan yang halal itu tidak dihukum atau tidak berdosa. Itu yang namanya secara istilah. Kalau secara bahasa artinya bebas atau boleh, halal itu artinya. Sekarang kalau secara bahasa haram itu kebalikannya berarti dari kata haroma yang artinya larang. Nah, kalau larangan itu berarti boleh atau tidak? Tidak. Secara istilah segala larangan dan perbuatan tercela dengan dalil yang jelas dan disertai hukuman bagi yang melakukannya. Jadi kalau haram itu perbuatan atau segala larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah, kemudian disertai hukuman bagi yang melakukannya atau memakannya, itu berarti haram. Kalau halal boleh dan tidak mendapatkan hukuman, kalau haram tidak boleh dan ada hukuman. Kira-kira mau mendapat hukuman atau tidak? Kira-kira siapa ya? Maka dari itu kita usahakan untuk mencari makanan atau minuman yang halal. Dasar hukum halal dan haram ini ada di Quran surat Al-Maidah ayat ketiga.
diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah yang tercekik, dipukul, yang jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Berhala itu patung atau sesembahan. Kemudian mengundi nasib dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, yang pertama kita bahas dulu, yaitu ada gambar apa itu? Gambar itu? Babi. Ya, meskipun imut-imut, tetapi tidak boleh Dimakan. karena apa? Haram. Ya, sudah ada di Quran surat Al-Maidah. Jadi dasar hukumnya ada di Al-Quran. Yang pertama ya, pertama tadi bangkai, darah, daging babi. Kemudian yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi kalau menyembelih bukan atas nama Allah itu tidak boleh. Misalnya menyembelih untuk sesembahan, untuk diberikan kepada roh halus atau kepada pohon, itu zaman dulu ada ya. Tapi kalau sekarang masih ada. Kalau ada pun tidak boleh. Ya, jadi kita menyembelih itu atas nama Allah dengan apa? Mengucap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau menyembelih jangan lupa membaca Bismillah. Kemudian yang tercekik, dipukul, yang jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas. Jadi misalnya kalau Mas Rizky nemu pitik dipasang dicekek atau dicekik, itu tidak boleh dimakan. Ya, meskipun barang itu halal, misalnya ayam memang mematikannya dicekik, itu harus disembelih atas nama Allah atau mengucapkan Bismillah. Ditanduk, jatuh, dipukul, diterkam binatang buas pun tidak boleh. Ya, misalnya di hutan menemukan bebek atau mungkin burung, diterkam singa atau macan, itu tidak boleh dimakan. Ya, meskipun itu halal. Kemudian mengundi nasib itu juga tidak boleh. Ya, disembelih untuk berhala tadi sama seperti tadi, misalnya menyembelih ayam untuk dikasihkan kepada patung, kepada selain Allah, itu juga tidak boleh. Nah itu, maka siapa yang akhir-akhirnya, maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi kalau ini pengecualian, ya. Jadi kalau dulu Pak Fian pernah mengaji juga, itu diperbolehkan apabila memang karena lapar, ya di hutan tidak ada apapun, adanya barang yang haram atau barang yang tidak diperbolehkan, tetapi karena darurat, kalau tidak makan bisa meninggal, itu diperbolehkan, tetapi syaratnya darurat. Allah telah menyebutkan bahwa siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, jadi bukan karena ingin makan barang tersebut, tapi memang betul-betul lapar, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, jadi diperbolehkan. Tetapi kalau masih ada makanan yang lebih layak atau yang halal, makan lebih baik makan makanan yang halal. Ya, jadi sudah jelas ya untuk dasar pertama. Nah, ini ada banyak makanan. Ya, sudah sarapan belum ini? Belum. Ya, nanti sarapan, tetapi jangan lupa makan makanan yang Halal. ya apa itu ya, isi kentang goreng, burger, salmon dan sebagainya. Kemudian ya dari Abu Abdillah ini kan ini hadis ya kawan, ini salah sedikit. Ini dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun telah jelas-jelas. Sedangkan diantaranya ada perkara subhat. Subhat itu tadi samar-samar atau tidak jelas. Ya, ini halal atau haram belum diketahui. Yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang menghindari perkara subhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram, seperti penggembala berada di dekat pagar larangan milik orang dan dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan atau undang-undang. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang dilanggarnya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi di sini kita jelaskan bahwa selain Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, Rasulullah atau Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa yang haram dan halal itu sudah jelas. Sudah jelas belum tadi? Sudah ya. Yang haram apa, yang boleh apa ya. Nah ini termasuk gambar-gambar di sini seperti ular, itu boleh atau tidak? Tidak. Kemudian macan, itu malah berbahaya, masa mau makan macan ya. Kemudian tikus, ada singa juga, karena itu hewan yang bertaring, tidak boleh dimakan. Kemudian ada hal yang juga subhat. Subhat itu bisa dari zat asalnya, bisa dari juga sifat asalnya. Kalau zat asalnya, contohnya seperti hewan yang hidup di dua dunia, itu kan subhat, tidak jelas, seperti kodok, katak, ya. Kemudian kepiting itu termasuk subhat atau samar-samar, karena belum ada yang dijelaskan atau belum ada yang tahu mengenai hukum-hukumnya. Nah, kalau ketemu seperti itu, lebih baik kita menghindari, kan? Jadi menghindari, lebih baik menghindari. Barang siapa yang menghindari, maka ia telah membersihkan agamanya. Jadi lebih baik menghindari, termasuk sifat asalnya, ya. Misalnya ada temanmu suka mencuri, kemudian tiba-tiba kalian diberi sebuah apel misalnya. Ini apelnya dari mana apelnya? Oh, tidak tahu. Nah, itu kan padahal dia sudah biasa misalnya mencuri atau dan sebagainya. Nah, itu kan subhat atau samar-samar. Zatnya atau sifatnya itu belum diketahui secara pasti, itu juga tidak boleh. Bahkan ada cerita itu seorang alim, ya, pernah menemukan sebuah apel di sungai. Jadi ada apel, ya, di sungai, tiba-tiba menghampiri orang tersebut, kemudian dia memakan buah apel tetapi belum tahu apelnya dari mana. Ternyata apelnya itu milik seorang petani apel yang mempunyai kebun di pinggir sungai. Nah, saking dia berhati-hatinya, dia sampai meminta keikhlasan dari yang pemilik apel, karena itu kan belum halal. Kan yang punya tidak tahu kalau itu apelnya jatuh ke sungai, ya. Jadi itu belum halal. Nah, itu contoh bagaimana orang sangat berhati-hati kepada barang yang halal dan haram, ya. Meskipun sudah jatuh ke sungai, itu kalau beli milik kita jangan diambil, termasuk uang, ya. Kalau bisa seperti itu, ya. Aku nemu duit 50.000, aku menemukan duit 50.000, langsung di uang saku. Padahal ada yang kehilangan, belum tahu ada yang kehilangan, itu tidak boleh karena itu belum halal. Bahkan kalau disebutkan itu hukumnya menunggu 3 hari dulu untuk mengumumkan di sekitar orang sekitar, baru kalau tidak ada baru boleh diambil uang tersebut. Jadi kita harus hati-hati terhadap halal dan haram. Lanjut, sebab-sebab halal dan haram. Jadi halal dan haram itu ada sebabnya. Yang pertama, zat asalnya. Zat asal ini, tahu zat
zat itu berarti kandungan. Kalau zat asal memang sudah dihukumi halal dan haram tidak dan dilarang. Bagi zat asalnya memang kalau halal itu memang kandungannya tidak dilarang, ya misalnya roti, kemudian apa lagi? Spaghetti, ya. Itu kan spaghetti dari apa? Kalau mie-nya dari apa itu? Dari gandum atau dari tepung ya. Nah, itu kan boleh dimakan. Jadi itu zat asalnya memang boleh. Atau sebaliknya kalau haram berarti zat asalnya bangkai, ya bangkai berarti tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, sifat asal jika perbuatan itu sudah dilarang meskipun dengan tujuan yang baik maka hukumnya tetap haram. Sifat asalnya ya misalnya ada seseorang yang ingin bersedekah tetapi menggunakan ya curian, itu juga tidak aku mau bersedekah kepada orang, misalnya kamu ada orang mencuri 50 juta, yang 25 juta disedekahkan ke masjid, boleh tidak? Tidak, meskipun itu perbuatan kenapa tidak boleh? Karena sifat asalnya atau sifatnya tidak baik, mencuri. Ya, ketiga, proses semua yang tidak dilarang atau diperbolehkan apabila dalam pengolahannya tercampur dengan zat haram maka hukumnya menjadi haram. Jadi termasuk prosesnya, misalnya sebuah makanan prosesnya kalau ada kandungan atau ada campuran meskipun sedikit, ya barang haram tetap hukumnya haram. Tapi kalau prosesnya higienis bersih, kemudian dengan melalui campuran-campuran yang halal itu diperbolehkan atau halal. Ya, jadi kita tidak hanya memperhatikan zat, sifat, tapi prosesnya. Ya, kecuali yang prosesnya kita sulit ketahui, misalnya roti itu kan buatnya di pabrik. Ya, asalkan ada logonya, nanti kita belajar halal atau halal itu insyaallah halal. Ya. Tapi kalau makanan kan misal ada ya di kota itu kan ada orang misalnya Cina biasanya yang menjual kue tiaw, kemudian nasi goreng, tetapi ternyata dicampur dengan minyak, mohon maaf minyak babi dan sebagainya, itu menjadi haram. Jadi kita juga harus hati-hati ketika memilih makanan atau minuman. Dan mengenai sebab-sebab dan haram, ada zat, sifat, kemudian proses. Ya, jadi harus diperhatikan. Kemudian penerapan hukum halal dan haram, itu penerapan sikapnya. Kita bagaimana sikap kita? Pertama yang menghindari perilaku tercela dan memupuk perilaku terpuji dengan beramal soleh. Pertama, yang kedua tidak berbangga diri. Kemudian dari tidak berbangga diri ketika berbuat buruk, jadi nggak boleh bangga. Kemudian penerapan perilaku menghindari berbuat zalim. Zalim berarti berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain dan tidak sesuai peruntukannya, misalnya membuang sampah sembarangan, kemudian berbicara ketika orang lain bicara, itu juga termasuk haram ya. Karena itu termasuk zalim, tidak menempatkan suatu tempat pada tempatnya, itu juga termasuk haram. Kemudian penerapan konsumsi, teliti membeli makanan dan mengecek label halal, ini penting ya. Kemudian membeli makanan yang tidak bercampur dengan zat yang haram. Tidak boleh ada campuran meskipun sedikit, tetap tidak boleh. Nah, ini ada logo halal ya. Kalau sekarang logo halalnya yang mana? Tahu nggak? Yang terbaru, yang tengah atau yang pinggir? Ya, sekarang logo halal baru adalah ini ya, yang tengah ini ya. Untuk ini logo sebelumnya, edisi sebelumnya. Jadi itu kalian kalau mau beli makanan jangan lupa cek logo halal. Nah, ini ada beberapa makanan ya. Jangan lupa dicek halalnya, biasanya ada di sebelah bawah atau atas ya.
Nah, ini terima kasih sudah melihat mengenai makanan halal dan haram. Ya, ada pertanyaan mengenai makanan halal dan haram? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nanti Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok. Nanti silakan setiap kelompok mencari makanan atau minuman yang halal dan yang haram. Nanti kemudian kita presentasikan ke depan. Nanti kita diskusikan bersama supaya kita lebih mengetahui lagi makanan halal dan haram. Jelas? Nanti silakan salah satu kelompok menulis, kemudian salah satu anggota kelompok menuliskan, kemudian nanti yang lain ikut berpikir untuk apa saja makanan atau minuman yang halal dan yang haram. Jadi nanti silakan tulis makanan atau minuman yang halal dan haram 5, kemudian makanan minuman yang haram 5 juga. Paham? Paham? Nanti kelompok yang paling tidak bisa diam itu nanti akan maju terlebih dahulu 1, 2, 3. Ya, sini terlebih dahulu silakan kelompok 1. Ya, kita lanjutkan, silakan untuk nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok begitupun nanti kalau kalian kelompok kalian presentasi ke depan, nanti kelompok kalian juga akan sudah paham ya. Nanti kita akan belajar di tengah toh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hasil diskusi kami mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Makanan dan minuman yang halal contohnya bakso sapi, ayam goreng, nasi goreng, es teh, dan es buah. Makanan dan minuman yang haram contohnya daging babi, daging tikus, daging ular, alkohol, dan daging singa. Oke, jadi tadi yang halal itu bakso, nasi goreng, sate ya sate ya? Oh enggak, nasi goreng, kemudian es teh. Oh ya, itu makanan kesukaan kalian ya? Oh tidak, tapi kalian tulis ya itu termasuk termasuk makanan-makanan. Lanjut. Minuman haram tadi bangkai apa? Daging babi, kemudian daging tikus, gula, alkohol. Betul ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut persiapan kelompok 2, tepuk tangannya untuk kelompok 2. Contoh makanan dan minuman yang halal yaitu bakso, nasi goreng, ayam bakar, es teh, dan es jeruk. Contoh makanan dan minuman yang haram yaitu daging babi, bangkai, daging tikus, alkohol, dan arak. Makanan minuman yang halal dan yang haram ya, sekarang ya. Ya bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Contoh makanan dan minuman yang halal: kurma, daging ayam, daging sapi, es teh, air kelapa. Contoh makanan dan minuman haram: alkohol, daging babi, daging katak, daging ular, dan daging tikus. Bagus ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi sudah maju semua ya kelompoknya ya. Anda sudah pada betul semua, bagus. Tapi ada beberapa catatan. Tadi ada pertanyaan yang bagus dari teman kita ya, Mbak Cahaya tadi tanya, Pak, bagaimana kalau misalnya bakso sapi itu dicampur dengan daging tikus? Kalau misalnya kita tahu, kita yang membuat misalnya itu kan masuk haram. Nah tadi sudah disebutkan beberapa kelompok sudah bagus semua makanan yang halal, tapi termasuk nasi goreng, bakso ya, mie ayam, kemudian es teh, es jeruk ya, itu termasuk makanan yang halal ya. Yang kemudian yang haram tadi sudah betul juga bangkai, kemudian daging babi, ular, tikus itu termasuk makanan yang haram. Kalau minumannya ada alkohol, arak itu juga termasuk haram. Jadi sudah jelas ya, mana yang halal, mana yang haram. Jadi kesimpulannya, ketika semua itu sudah diatur, kita sebisa mungkin jangan sampai melanggar
peraturan dari Allah. Disebutkan bahwa setiap raja saja atau setiap negara saja punya undang-undang, apalagi Allah ya yang mengatur berapa juta banyak seluruh dunia ya, baik itu manusia maupun yang lain itu pasti punya peraturan. Maka dari itu kita harus mengikuti. Itu pun juga untuk kebaikan kita, agar kita nanti bisa masuk surga insya Allah, dan kemudian tidak mendapat hukuman. Jadi seperti tadi ya, haram itu adalah sesuatu yang tidak boleh dan akan mendapatkan hukuman setelahnya. Jadi kita harus hukuman tersebut jangan menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi cambuk agar kita tidak menjalankan atau tidak memakan atau minuman yang haram. Karena itu semua itu memang sudah dilarang Allah, dan itu untuk kebaikan kita semua. Begitu ya materi kita mengenai makanan dan minuman yang halal ataupun yang haram. Sudah jelas materi kita hari ini? Sudah. Menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan. Dan kalau menyenangkan, semoga kita semakin pintar lagi, semakin soleh lagi, dan sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Pak Pian tekankan lagi, mari kita makan dan minuman yang halal. Oke ya, cukup sekian dari Pak Pian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali bersama saya Reni Kurniawati, CTP Angkatan 11 dari Kabupaten Magelang. Di sini saya akan melakukan pasca observasi bersama Pak Fian sebagai guru PAI di SD Negeri Temerjo 2 dan Pak Prima Huda selaku PP Angkatan 11 dari Kabupaten Magelang. Assalamualaikum Pak Fian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Fian, kemarin Pak Fian sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 6 ya? Alhamdulillah sudah Bu. Gimana perasaannya Pak Fian? Rasanya senang juga bisa belajar bersama dengan anak-anak, dan juga saya bisa belajar dengan Bu Reni mengenai pembelajaran yang baik dan benar. Baik. Kemudian kemarin tujuannya apa Pak Fian? Untuk tujuan pembelajaran kemarin yang pertama tentu diharapkan anak-anak itu bisa menjelaskan pengertian dari halal dan haram. Yang kedua, anak untuk setelah itu bisa menyebutkan contoh makanan dan minuman baik yang halal maupun yang haram. Kemudian menjelaskan alasan mengapa makanan dan minuman tersebut diharamkan. Dan terakhir membuat poster tentang makanan dan minuman halal dan haram. Nah, jadi untuk materinya halal dan haram ya Pak? Ya betul, tentang Ini- halal dan haram. Oh iya, baik. Indikator yang dicapai apa saja Pak Fian? Untuk indikator yang akan dicapai itu mengenai tentang sikap, itu mengenai ketika proses pembelajaran, ketika aktivitas diskusi, melalui sikap tanggung jawabnya, kemudian kerjasamanya, kemudian dalam hal pengetahuan ada tes tertulis, dan untuk keterampilannya membuat poster dan presentasi kelompok. Nah, sudah luar biasa sekali ya Pak Fian. Kemudian medianya apa Pak Fian kemarin itu yang digunakan untuk metodenya? Untuk media saya menggunakan presentasi PowerPoint, kemudian metodenya dengan diskusi kelompok, dan juga membuat poster gitu ya. Oh iya. Apakah semua sudah terlaksana Pak Fian? Alhamdulillah insya Allah sudah. Sudah. Kemudian apa kendala Pak Fian? Mungkin ada kendala ketika melakukan pembelajaran? Kendala insya Allah tidak ya, paling ya mungkin ketika diskusi itu mungkin agar anak lebih kreatif dan juga lebih bagus lagi dalam hal penyampaian presentasi.
jadi tidak perlu saya tambahkan dan saya kuatkan mengenai materi lapangan. Oh, baik, jadi kendalanya itu untuk membiarkan atau Iya, mengaktifkan betul. siswa, betul Betul, ya Pak iya. Bian. Kemudian untuk ratingnya, Bapak kasih berapa nih dari 1 sampai 10 untuk pembelajaran kemarin itu berapa gitu? Ya karena mungkin saya belum bisa sempurna ya Bu ya, mungkin 8. Terus untuk kedepannya langkah Pak Bian apa? Langkah selanjutnya setelah kegiatan ini dalam kegiatan ini supaya bisa baik itu Pak Bian harus seperti apa? Mungkin saya untuk lebih belajar lagi, terutama untuk media dan metode mungkin mencari dan menggali bagaimana memadukan pembelajaran lebih baik lagi, lebih kreatif lagi agar anak bisa menerima dan juga mendapatkan materi dengan jelas. Luar biasa sekali ya Pak Bian. Kemudian untuk harapan yang Bapak inginkan setelah adanya observasi dari saya ini apa Pak Bian? Harapan saya mungkin saya bisa mendapat masukan, kritikan itu yang bisa membangun saya agar lebih baik lagi. Nah, gitu. Mungkin dari saya sekian ya Pak. Ini barangkali Pak Prima monggo apabila ada masukan untuk Pak Bian, saya persilakan. Dari apa yang tadi sudah dijelaskan Pak Bian, serta tidak bagus setelah ditinggalkan lagi kemudian diintervensi dan dikoreksi supaya untuk ketika belajar selanjutnya bisa lebih menarik siswa dan siswa lebih bersemangat lagi dalam kegiatan belajar di kelas. Nah, gitu. Jadi untuk masukan buat Pak Bian itu saja atau ada tambahan lain? Cukup ya. Mungkin cukup sekian ya Iya. Pak ya. Sekian dari saya, semoga hal yang baik ini bisa berkembang lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.